Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozan dari kelas 3D, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada video kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Hati Suhita. Bukunya seperti ini. Penulisnya buku yang berjudul Hati Suhita, penulis Kilma Anis, editor Akhiriyati Sundari, penyuting Asfidia, penerbit Telaga Aksara FT Mazaya, terbit pada Maret 2019, tebalnya 406 halaman, bergenre fiksi atau romance religi. Sinopsisnya, aku harus tetap berpura-pura harmonis walau perang di dalam batinku berkecamuk setiap detiknya. Aku harus menanggung lukaku sendiri, tabah mengobati dukaku sendiri, karena ini adalah tirakatku, karena ini adalah jalan menuju kemuliaanku. Pada halaman 30, itu merupakan bagian dari penggambaran Alina Suhita. Alina Suhita merupakan gadis santri yang memiliki ketaatan yang kuat pada ajaran-ajaran agama Islam. Ia digambarkan sebagai sosok wanita yang kuat, menjalani perannya sebagai istri yang didambakan suami. Jadi, di dalam novel ini menceritakan kisah seorang wanita dari nasab kiai yang sejak kecil sudah dijodohkan dengan putra tunggal seorang kiai besar yang memiliki pondok pesantren dan ribuan santri. Sejak kecil, wanita ini sudah ditentukan di mana ia akan mondok, bahkan untuk jurusan pada saat kuliah pun sudah ditentukan oleh calon mertuanya dengan bahasa yang ringan dan latar belakang spiritual yang kuat, serta keterkaitannya dengan cerita-cerita wayang menjadi penambahan daya tarik untuk dibaca. Tokoh dalam novel tersebut adalah Biru, Alina Suhita, Rengganis, dan Dharma. Digambarkan pada tokoh Biru adalah seorang putra tunggal dari kiai, hingga ia disebut Gus, yang berarti anak seorang kiai menurut Jawa dan Madura. Memasuki usia remaja, Gus Biru sudah dijodohkan dengan wanita yang senasab kiai. Dialah Alina Suhita. Alina Suhita merupakan wanita cantik yang memiliki kasning atau putri kiai Jawa. Sejak masih muda, Alina Suhita sudah digiring oleh orang tuanya bahwa ia kelak akan menjadi menantu kiai besar. Ia akan menjadi istri Gus Biru. Putra tunggal dari kiai pengasuh pondok pesantren. Kelak ia akan menjadi seorang ibu nyai besar dengan ribuan santri. Karena itulah mulai dari segi pendidikan hingga jurusan yang ia ambil telah ditentukan demi memantaskan diri menjadi seorang ibu besar atau nyai besar. Awalnya menginginkan jurusan sastra, ia rela mengambil jurusan-jurusan. Ketaatannya lah yang membuat ia ikhlas menjalani kehidupannya. Namun, lain bagi Biru, meskipun ia sudah tahu bahwa wanita yang menjadi istrinya kelak sudah ditentukan oleh kedua orang tuanya, ia tidak serta-merta menerimanya. Biru dalam cerita atau novel ini digambarkan bahwa ia seorang aktivis pergerakan di kampus yang cerdas, pandai berorasi, berwibawa, dan tentunya ia lelaki yang tampan. Dalam perjalanannya di kuliah di Jogja, ia bertemu gadis yang cantik, berjilbab, dan pintar atau smart. Ia seorang penulis dan mereka memiliki kesamaan jiwa aktivis. Gadis tersebut bernama Rengganis. Hingga benih-benih cinta tumbuh. Biru jatuh cinta padanya. Perasaan itu tidak pernah ia rasakan pada Alina Suhita.
Meski Biru sudah mengenal Alina Suhita sejak sebelum kuliah di Jogja, Biru menyukai semua hal dari Rengganis, mulai dari kecantikan, obrolan, diskusi, dan kreativitasnya. Semangat dan ide-ide selalu ia munculkan, menambah rasa cinta Biru kepadanya. Di mana Biru hanya Rengganislah, di mata Biru hanya Rengganislah wanita yang mampu mengerti dan memahami dirinya. Rengganislah yang mampu mengerti keinginan dan cita-cita serta posisinya. Tidak seperti abahnya yang menginginkan ia untuk menjadi kiai penerus pesantren leluhur mereka. Itu sangat bertolak belakang dengan keadaan Biru. Ia tidak mengerti soal manajemen pondok pesantrennya. Rengganislah yang menemukan ide untuk karir Biru. Ia menemukan ide agar Biru membuka penerbitan dan bisa menyalurkan pemikiran-pemikiran dalam bentuk tulisan. Ia juga yang menemukan konsep pembentukan kafe yang di dalamnya dilengkapi dengan musola dan perpustakaan. Rengganis amat cerdas dalam bidang penulisan dan cara penyalurannya. Namun ia bukan putri dari kiai. Seberapa ia berusaha belajar tentang tradisi dan kultur pesantren atau sedalam apapun ceritanya pada Biru, ia tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Setelah Biru tidak bisa mengelak perjodohannya dengan Alina Suhita, bayangan Rengganis selalu muncul dalam hidup dan rumah tangganya. Alina Suhita sangat sabar menghadapi gejolak perang hati. Walaupun ia melihat suaminya bercakap dalam telepon dengan Rengganis, ia masih bisa menjaga perasaan sedihnya di depan kedua mertuanya. Pada akhirnya dalam cerita ini Biru dapat mencintai Alina Suhita ketika ia sadar bahwa Suhita lah pengabsah wangsanya atau penerus keturunannya. Ditinjau dari segi cover buku ini cukup menarik, menggambarkan kesabaran itu seluas samudra dan tidak terbatas. Penggambarannya tentang karakter tokoh yang dikombinasi dengan cerita-cerita wayang menambah cerita lebih menarik. Filsafat-filsafat yang menjadi rujukan membuat pembaca merasa lebih menghayati. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Kekurangan dalam novel ini adalah ceritanya mungkin menarik untuk kalangan pesantren dan khususnya masyarakat Jawa saja. Namun untuk kalangan yang tidak bisa bahasa Jawa mungkin agak asing atau kesulitan membaca. Menurut saya juga agak monoton ceritanya karena karakternya hampir semuanya protagonis. Renggani yang merupakan orang ketiga, saya mengira antagonis, ternyata hampir sama dengan Suhita. Bedanya hanya dia bukan penghafal Al-Quran dan bukan putri kiai. Begitulah sedikit video dari saya. Terima kasih saya persembahkan kepada penulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.